Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai entryan kita teman-teman di XAU USD kemarin ya. Kita ada entry teman-teman ya, open posisi buy dan ini membuat ya kita mendapatkan profit hingga ratusan pips dan last entry-nya kita take profit di 1000 pips teman-teman ya. Dan untuk signalnya sudah saya kirimkan ya di Bisa Trading teman-teman. Ini adalah channel khusus ya untuk teman-teman yang mau belajar tentang trading dan juga dapat signal-signal secara gratis ya, karena setiap hari saya akan berikan outlook dan juga signal-signal gratis seperti ini teman-teman. Dan di sini kita ada entry di 3212, 3111 teman-teman ya, yang merupakan ini sekitar 10 pips ya zona entry kita dan 20 pips SL. Artinya kita 30 pips SL kalau kita entry dari zona yang pertama ya, 30 pips, dan untuk take profitnya kita bisa sampai 1000 pips teman-teman. Jadi kita memanfaatkan beberapa hal teman-teman ya di tradingan kita kemarin ya. Jadi kita gunakan beberapa setup dan juga sentimen-sentimen yang sudah saya informasikan jauh ya teman-teman. Sebelum kita entry, kita ada berikan ya outlook di 20 30 teman-teman ya. Ini berarti sesi New York masuk, dan saya juga berikan ya hasil dari data ekonomi yang bervariasi untuk Canadian dollar teman-teman, dan kita tetap tunggu di area pantau kita nih adalah area pantau kita teman-teman ya, dan kita entry di 3212 dan 3211 teman-teman ya. Nah, yang pertama itu teman-teman, sebelum kita mulai penjelasan, jadi saya kemarin itu dapat beberapa chat ya yang menyebutkan bahwa ada beberapa dari teman kita yang mengalami margin call ya dan juga liquidation di XAU teman-teman. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk sell XAU ketika all time high ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, sebelum kita masuk ke alasan kita entry, ya saya lebih tekankan ke teman-teman bahwa ketika harga mengalami all time high ya, ketika harga mengalami all time high, teman-teman harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena ya selalu saya ingatkan, kalau trading itu follow the trend ya. Kalau trennya naik, teman-teman cari buy, bukan cari sell ya. Walaupun terjadi beberapa kali koreksi teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada terjadi beberapa kali koreksi ya. Ini bukan memberikan indikasi untuk kita sell teman-teman ya. Yang namanya harga setiap mengalami kenaikan, harga akan mengalami yang namanya penurunan atau koreksi ya. Baru harga akan lanjut naik. Ini untuk tren bullish. Begitu juga untuk tren bearish, ketika harga turun ya, harga akan mengalami kenaikan untuk koreksi lalu lanjut turun. Pahami teman-teman ya, kalau teman-teman trading, lihat struktur marketnya. Kalau teman-teman tidak dapat di H4, teman-teman turunkan ke H1. Kalau teman-teman tidak dapat di H1, teman-teman turunkan ke M30 atau M15 ya, secara intraday ya. Kalau M30 atau M15 itu pergerakan intraday teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ya, apakah harga ini membentuk flow turun atau flow naik ya. Jadi yang pertama tuh teman-teman, ketika teman-teman trading all time high, yang pertama kali teman-teman perhatikan adalah psikologis trading ya. Ini penting banget. Kenapa? Karena psikologis trading itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah money management, yang kedua itu adalah how to trade ya. How to trade. Nah, jadi money management dan cara tradingan teman-teman ini ketika all time high itu mempengaruhi psikologis teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat harga sedang naik, tiba-tiba teman sell, ya teman-teman sell itu ya bisa jadi psikologis teman-teman akan terganggu. Kenapa? Karena kan harga lagi naik. Ngapain teman-teman sell? Kecuali dia sedang turun ya, sedang turun seperti ini mengalami koreksi, teman-teman boleh sell, tetapi pahami bahwa sell ini beresiko teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah dapat area peak bottomnya atau harga penurunan terendahnya, maka teman-teman akan lanjut buy lagi. Jangan lanjut sell teman-teman. Ya, walaupun di sini ada istilah-istilah ya, saya yakin banget teman-teman ada yang paham tentang smart money concept atau ICT, supply lah ya, atau fair value gap lah, ya kan? Terus apa? Buy side liquidity dan lain-lain teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melihat ya pergerakan harga ini sedang naik, maka teman-teman akan buy. Baik ya, mau harga sedang di pucuk, harga sedang berada di resisten, yang namanya harga ingin naik ya harga pasti naik teman-teman. Kenapa? Dari mana pengetahuinya? Ya dari sentimen ya, dari struktur market.
Ya, jadi kalau teman-teman trading bareng saya, kita mengutamakan struktur market, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kita putar ulang ya. Nah, rata-rata ya terjebak di sini, teman-teman. Ya, di pola seperti ini ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah pola cup and handle ya. Jadi sebentar, kita berikan dulu ya, mana dia nih ya. Seperti ini ya. Lalu harga akan naik seperti ini ya, lalu harga akan turun ya. Ada yang beranggapan seperti itu ya. Tetapi kita lihat ini emas, teman-teman. Dia sedang berada dalam macro bullish sentiment, yang artinya harga sedang FOMO ya. Di sini pasar sedang greed ya. Pasar sedang mengalami yang namanya kecenderungan untuk membeli, teman-teman ya. Kalau harga sedang naik, maka kita cari posisi buy. Ya, baik di mana? Baik di sini ya. Sebentar, baik di sini ya. Terus di sini ya, kita cari posisi buy aja, teman-teman. Ya, ataupun di sini ya. Nah, berarti kita punya 3 posisi buy ya. Kalau teman-teman sell, ya paling teman-teman sellnya sependek ini aja. Ya, dari 3189 sampai 3173 ya. Kecil banget peluangnya untuk mendapatkan keuntungan, teman-teman, karena harga sedang dalam keadaan yang sangat bullish. Apalagi makronya ya, saya selalu ingatkan, tradinglah dengan sentimen, tradinglah dengan data fundamental ya. Cukup lihat aja market itu sedang apa ya. Kalau kita lihat kemarin, teman-teman, market itu mengalami gejolak ya. Jadi harga emas tuh naik karena apa? Karena trade war atau perang dagang. Selain itu apa? Inflasi ya, inflasi di berbagai negara. Yang ini memicu apa? Memicu demand atau permintaan emas batangan. Ya, jadi kalau dua hal ini sudah keluar, teman-teman, belum lagi apa? Belum lagi geopolitik ya. Yang 3 hal ini aja, ini mempengaruhi harga emas untuk naik ya, bukan harga emas untuk turun. Kalau teman-teman lihat ya, trade war, inflasi, geopolitik ini dia memicu ya atau memantik permintaan emas dunia, teman-teman. Jadi wajar saja harga emas naik. Jadi kalau teman-teman sudah dapat 3 hal ini, yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah sentimennya ya. Kalau sentimennya sedang bagus untuk emas, yang artinya emas akan naik, ya udah teman-teman buy aja. Ya, jadi kalau teman-teman sudah buy ya, teman-teman tahu bahwa teman-teman sedang trading mengikuti tren, bukan trading melawan tren. Teman-teman sedang riding ya, teman-teman sedang mengikuti pola market. Teman-teman sedang mengikuti permintaan market. Market maunya naik, maka teman-teman buy di sini. Ya, bukan teman-teman sell. Ya, bukan. Ya, kenapa? Karena ridingnya itu untuk naik ya. 1, 2, 3 hal ini membuat harga naik, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan 3 hal tadi ya, maka teman-teman bisa cari posisi untuk entry buy ya. Jadi kemarin itu kita lihat di sini ya, ada minor support, teman-teman ya. Di sini ada minor support ya, yang artinya ada support di time frame yang kecil. Jadi di M30, bukan di H4. H4-nya seperti ini ya. Ini bukan area support, tapi kalau kita lihat di M30 dia ada area support, teman-teman ya. Jadi ketika harga menyentuh area supportnya ini ya, ketika harga menyentuh area supportnya ini, maka teman-teman yang teman-teman tunggu apa? Yang teman-teman tunggu adalah pola seperti ini, harga turun ya, membentuk pola divergence atau pola pembalikan ya. Pola ini memberikan ya chance atau probabilitas untuk harga naik lagi, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman lihat di sini ya, teman-teman jangan langsung sell ya. Walaupun teman-teman lihat oh ini harga udah turun ya, gapnya sudah diambil. Nih gapnya sudah diambil ya. Ini kemungkinan besar harga turun. Walaupun di sini ada support, tapi ini bukan support yang kuat ya, minor support. Ingat sekali lagi bahwa ini adalah sentimen, teman-teman. Jadi ketika sentimen sudah bermain, harga akan bergerak ya. Jadi yang teman-teman tunggu itu adalah ya, nah, pola seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, harga mengalami penurunan, kenaikan, turun, naik, turun, harga naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi, teman-teman. Berarti di sini kita mendapatkan new higher high setelah higher low. Di sini dia naik lebih tinggi, teman-teman ya. Jadi ketika harga naik di sini ya, ini sudah bisa kita indikasikan ini adalah reversal atau pembalikan ya. Jadi ya, tugas teman-teman apa? Mencari posisi yang ideal untuk entry ya. Posisi ideal untuk entry-nya bagaimana ya? Posisi ideal untuk entry itu banyak, teman-teman. Yang pertama-tama teman-teman bisa cari demand ya atau area permintaan. Yang kedua itu teman-teman bisa cari area open market ya.
Yang ketiga itu teman-teman bisa gunakan Fibonacci. Fibonacci seperti ini ya. Kalau teman-teman ya mau mencari area kalau teman-teman mau mencari area entry yang baik, saya biasa ya menggunakan tiga hal ini. Ya, yang pertama saya akan identifikasi dulu, saya akan cari dulu area open marketnya. Ini adalah area open market ya. Saya akan kasih tanda di sini ya. Ini adalah area open market. Kita tunggu harga ya naik, naik ya, naik ya, dan di sini harga mengalami koreksi, maka akan saya tarik Fibonacci teman-teman dari area high ke low ya, maka kita akan dapat ya range atau area goldennya di sini teman-teman, di 3212 hingga 3207 ya. Jadi ya area ini saya gunakan sebagai area entry kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan lihat ya apakah di antara area ini ada demand. Ternyata demandnya di sini. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan demand itu polanya selalu seperti ini teman-teman. Dia akan konsolidasi tiba-tiba breakout, retest, nembak lagi ke atas. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah pola demand. Pola demand tuh teman-teman bisa lihat. Ya, dia banyak sekali candlestick ya yang bergerak di situ-situ aja seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan ini adalah pola dari demand-nya sendiri, teman-teman. Dan pas harga berada di 0618, yang ini ya menjadi area pantau kita kemarin, teman-teman ya. Saya sudah berikan di sini ya area pantaunya di sini ya. Jadi ketika harga memasuki area sini kita akan open posisi buy ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita turunkan ke M5, ini kita hapus dulu ya. Sebentar, ini kita hapus dulu, ini kita hapus ya. Kita turunkan ke M5 ya. Semakin jelas teman-teman ya, ini adalah area demand ya. Jadi teman-teman bisa naikkan ke sini ya. Jadi ketika harga memasuki area ini kita akan open posisi buy ya. Kita tunggu ya. Dan kemarin sempat ya mix data dari uh, mix data dari Canadian dollar ya. Dan ini membawa harga emas sempat naik teman-teman ya, tetapi turun lagi teman-teman ya. Turun lagi menuju area pantau kita. Ya, ini sebentar ini kita cepetin lagi. Nah, ya. Nah, ini dia. Ya, tuh. Ya. Harga menyentuh area pantau kita, maka di sini kita akan open posisi buy, teman-teman. Ya, di sini kita akan open posisi buy dengan stop lossnya di 3209 saja. Ya. Jadi, kalau misalnya 3209 ini di break di sini ya. Jadi kalau misal ini di break, kemungkinan harga akan turun lebih rendah lagi. Maka kita akan cari posisi buy lebih rendah. Saya tidak cari sell, teman-teman. Ya, saya tidak cari sell. Kenapa? Karena di sini marketnya sedang bullish, sentimennya sedang bullish. Harga emas naik, permintaan emas batangan juga naik. Kenapa kita sell? Ya, maka kita akan cari posisi buy ya dengan risk to rewardnya ya teman-teman bisa target TP2 di 100 ya, dan target maksimalnya di previous higher high atau all time high sebelumnya di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ya, kita lihat pergerakan harga ya, sempat turun ya sampai closing market dan open marketnya ya harga mengalami yang namanya kenaikan teman-teman ya. Kenaikan hingga detik ini ya, all time high terbarunya ya di 3.300 teman-teman. Itu sekitar 1000 pips dari area kita entry ya. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Kenapa kita entry buy ya, dan bagaimana cara trading di all time high. Fokus ya sama ya cara trading di all time high ya, cara trading ATH. Sebentar, ini teradung. Kita hapus ya cara trading ATH. Itu yang pertama itu teman-teman fokus sama sentimen ya. Kalau sentimennya masih kuat teman-teman tetap akan buy. Yang kedua adalah fokus sama struktur ya. Kalau strukturnya masih menunjukkan struktur bullish maka teman-teman tetap akan buy. Yang ketiga, pola dari demandnya atau pola harganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat strukturnya ya, struktur sudah mulai berbalik arah ya, yang awalnya turun seperti ini terus dia reversal, terus ada pola demand di sini ya, pola permintaan di sini dan sentimen juga sedang kuat untuk bullish, maka teman-teman akan entry buy. Ya, itu cara trading ATH ya. Menurut saya pribadi dan selama ini saya trading di ATH teman-teman. Kita berkali-kali trading di ATH ya dan berhasil taking profit sampai ATH ya. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan cara saya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat dulu sentimennya. Kalau sentimennya masih kuat di perang dagang ya jangan teman-teman sell, fokus cari buy ya. Manfaatin struktur market sama pola demand ya dan juga pola harganya. Jadi setiap harga itu terbentuk teman-teman, maka dia akan membentuk pola. Ya, polanya seperti ini ya, pola demand, ada juga nanti pola breakout, banyak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari, teman-teman boleh masuk ke playlist saya ya. Di situ banyak banget untuk informasi-informasi dan edukasi seputar trading gold ya, teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman trading gold, fokus ke money management ya.
Teman-teman fokus ke money management. Sebentar, ini kita hapus dulu. Ya, teman-teman fokus ke money management dan teman-teman fokus ke how to trade-nya. Ya. Nah, how to trade ini nanti akan membawa teman-teman ke psikologis trading ya. Psikologis trading itu seperti apa? Jadi ketika misal teman-teman tahu di sini ada area permintaan, ya, ini adalah how to trade kita. Kita entry di area demand-nya. Ya, ini adalah how to trade-nya ya. Terus kita fokus juga ke money management. Kalau misalnya ini jebol, maka kita akan stop dulu dan kita akan cari posisi ya buy di paling bawah, teman-teman. Ya, di sini. Udah seperti itu aja. Karena apa? Karena kita tidak bisa memprediksi market. Ya, market itu bergerak berdasarkan data, market itu bergerak berdasarkan volume, ya. Kita sebagai trader hanya bisa mengantisipasinya saja, teman-teman, ya. Nah, jadi saya harap ya apa yang saya bahas saat ini ya di video ini teman-teman bisa mengerti ya bahwa trading ATH itu fokus ikuti sentimen ya, riding the sentiment, ya. Ikuti sentimennya. Bukan teman-teman memandai ya bahasanya ya. Eh berspekulasi harga akan turun padahal ya teman-teman lihat harga sedang all time high. Jadi kita jatuhnya gambling, teman-teman. Kalau kita trading all time high ya dan kita sell terus tanpa tiga hal ini ya, tidak ada sentimen, tidak ada struktur, tidak ada pola demand atau pola supply ya. Tetapi kalau misalnya tiga hal ini terjadi di all time high, contoh sentimennya sudah memudar, strukturnya sudah mulai berbalik menjadi bearish, terus ada pola supply, bukan pola demand tapi pola supply, maka teman-teman bisa sell. Selagi tiga hal ini belum terkonfirmasi, maka teman-teman tetap akan buy. Udah, gitu aja. Ya, saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan di video kita kali ini ya, karena ini cukup simpel juga teman-teman. Kita tetap fokus ya. Kalau teman-teman perhatikan dari awal kita memberikan edukasi ya, saya memberikan edukasi itu fokus ke sentimen, data, struktur, demand dan supply. Udah, itu aja. Sama volume ya. Terus kita juga fokus ke MM dan fokus ke psikologis trading. Udah nggak ada, tidak ada secret sauce bahasanya, tidak ada ya rahasia dalam trading itu, teman-teman, kecuali apa? Kecuali money management dan psikologis trading. Masalah cara trading ya, masalah setup dan technical analysis dan fundamental analysis itu nomor sekian, teman-teman. Yang terpenting teman-teman tradingnya itu sehat, teman-teman tradingnya itu tanpa beban ya. Teman-teman kalau terkena stop loss atau terkena risiko teman-teman oke, dan kalau teman-teman terkena taking profit teman-teman juga oke ya. Nah, dan untuk kemarin teman-teman ya, teman-teman yang entry bareng kita itu semuanya taking profit ya, berhasil taking profit ya, dan ada juga yang terus buy teman-teman ya karena ngikutin signal kita, dan ya kita lastnya take profit ya 1000 pips ya dari hari Senin kemarin, malah teman-teman kita ada buy juga di bawah ya, terus kita juga ada buy lagi di 3212 ya. Oke teman-teman, yang belum masuk ke channel kita langsung aja masuk ya. Semoga ini bermanfaat. See you guys in the next video. Salam cuan semuanya, peace.